warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Alifia Ginting dengan NIM 233210143, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang kode etik peserta didik dan disiplin siswa. Kode etik adalah norma-norma yang mengatur tingkah laku seseorang yang berada dalam lingkungan kehidupan tertentu. Tingkah laku seseorang menggambarkan baik dan buruknya pribadi manusia itu sendiri. Norma dan tingkah laku sangat ditentukan oleh lingkungan yang ada di sekitarnya, baik itu lingkungan keluarga, di madrasah atau sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Yang menjadi subjeknya adalah peserta didik, guru, orang tua, maupun masyarakat, dan juga pendidikan ditanamkan dari sejak kecil dalam kehidupan sehari-harinya. Kode etik dalam lembaga pendidikan harus benar-benar melaksanakan peraturan yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman, sehingga iman dan takwa merupakan dua dimensi yang tidak dapat dipisahkan yang dicita-citakan dalam pendidikan. Selain itu, kode etik juga merupakan cerminan dari akhlak, moral, dan sosial. Kode etik ini berfungsi agar tercipta kesamaan bahasa, gerak, dan langkah antara madrasah atau sekolah, para peserta didik, orang tua, dan masyarakat. Kode etik peserta didik adalah aturan-aturan norma yang dikenakan kepada peserta didik berisi tentang hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, tentang baik dan buruk, benar dan tidak benar, layak dan tidak layak. Aturan tersebut bisa dalam bentuk tulisan, yaitu peraturan yang berlaku, dan bisa juga dengan tidak tertulis di dalamnya, terdiri dari tradisi atau budaya yang harus ditaati dalam dunia pendidikan. Selanjutnya yaitu disiplin siswa. Disiplin siswa adalah kepatuhan seseorang dalam mengikuti peraturan atau tata tertib karena didorong oleh adanya kesadaran yang ada pada kata hatinya. Dengan demikian, disiplin siswa atau kelas adalah keadaan tertib dalam suatu kelas yang di dalamnya tergabung guru dan siswa taat kepada tata tertib yang telah ditetapkan. Disiplin mencakup setiap macam pengaruh yang ditunjukkan untuk membantu siswa agar mereka dapat memahami dan menyesuaikan diri dengan tuntutan yang mungkin ingin ditunjukkan siswa terhadap lingkungannya. Jadi, disiplin yaitu kepatuhan seseorang dalam mengikuti peraturan atau tata tertib karena didorong oleh adanya kesadaran yang ada pada kata hatinya untuk memahami dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Disiplin merupakan sesuatu yang datang dari luar yang memberikan keterbatasan tertentu. Tetapi disiplin telah merupakan aturan yang datang dari dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, disiplin merupakan nilai yang telah tertanam dalam diri peserta didik yang menjadi bagian kepribadiannya. Menurut Sugeng Priyotnyominto, SH, dalam bukunya, Disiplin Kiat Menuju Sukses. Disiplin didefinisikan sebagai suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dan serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, peraturan, dan aturan. Disiplin adalah suatu perubahan tingkah laku yang teratur dalam menjalankan tugas-tugasnya atau pekerjaan yang tidak melanggar sebuah aturan yang telah disepakati bersama. Sikap disiplin ini muncul pada diri sendiri untuk berbuat sesuai dengan keinginan untuk mencapai sebuah tujuan. Disiplin merupakan suatu sikap moral siswa yang terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, keteraturan, dan ketertiban berdasarkan acuan nilai moral. Berdasarkan kajian teori di atas, dapat disimpulkan bahwa disiplin merupakan suatu sikap perbuatan untuk selalu menatati tata tertib, yaitu berlaku di masyarakat di mana orang tersebut tinggal, dan perbuatan itu dilakukan karena kesadaran dan timbul dari dirinya untuk selalu menatati tata tertib tersebut. Disiplin juga berfungsi sebagai alat pendidikan untuk mempengaruhi, mengubah, membina, dan membentuk perilaku sesuai dengan nilai-nilai yang ditentukan dan diajarkan. Tujuan dari disiplin perkembangan pengendalian diri sendiri dan mengerahkan diri atau self-control and self-direction, yaitu dalam hal mana anak dapat mengarahkan diri sendiri tanpa pengaruh dan pengendalian dari luar. Tujuan dari keseluruhan dari disiplin adalah membentuk perilaku sedemikian rupa sehingga ia akan sesuai dengan peran-peran yang telah ditetapkan oleh kelompok budaya tempat individu itu didefinisikannya. Fungsi disiplin yaitu merupakan pengendalian dan pengarahan segala perasaan dan tindakan seseorang yang ada dalam lembaga pendidikan untuk menciptakan dan memelihara suasana bekerja efektif. Berdisiplin akan membuat seseorang memiliki kecakapan mengenai cara belajar yang baik, juga merupakan bentuk proses ke arah pembentukan yang baik, yang akan menciptakan suatu pribadi yang gugur. Di lembaga pendidikan sangat penting sekali dengan adanya peraturan disiplin, karena dengan peraturan disiplin tersebut seluruh warga lembaga pendidikan akan bisa melaksanakan tugas dengan baik dan tepat waktu serta kehidupan teratur. Upaya penanaman disiplin
yaitu disiplin berarti adanya kesediaan untuk memenuhi peraturan-peraturan dan larang-larangannya. Jadi setiap siswa yang mempunyai disiplin tinggi adalah mereka yang mentaati segala peraturan dan tata tertib dengan sadar tanpa ada tuntutan dari pihak luar, baik ada yang mengawasi atau maupun tidak. Langkah-langkah dalam penanaman disiplin yaitu satu dengan pembiasaan, yang kedua dengan contoh dan tauladan, yang ketiga dengan penyadaran. Itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.